Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas tentang tafsir Al-Qur'an karya Kiai Suhaimi Rafi'uddin, seorang ulama besar dari Banyuwangi yang juga dikenal sebagai guru yang membimbing banyak santri. Tafsir ini bukan hanya unik dari sisi keilmuan, tetapi juga dari segi sejarah dan penulisan. Karya ini menjadi bukti dedikasi Kiai Suhaimi terhadap pemahaman Al-Quran di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di Banyuwangi. Mari kita mulai dari sejarah ditemukannya naskah ini. Naskah tafsir ini pertama kali ditemukan oleh komunitas Pegon di Banyuwangi, sebuah lembaga yang fokus untuk mendokumentasikan sejarah pesantren dan Nahdlatul Ulama di wilayah tersebut. Naskah ini ditemukan di mushola beliau, yakni Mushola Nurul Hidayah, sebuah tempat yang sangat penting bagi Kiai Suhaimi di Kampung Melayu. Dulu Kiai Suhaimi berencana untuk menulis tafsir ini secara lengkap dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Namun proses ini kemudian terhenti di surat Al-Baqarah ayat 36 setelah beliau wafat pada tahun 1982. Kini naskah tersebut disimpan dengan baik di komunitas Pegon dan menjadi salah satu warisan keilmuan yang sangat berharga. Mari kita lihat bagaimana bentuk dari fisik naskah ini. Naskah ini ditulis dengan tulisan tangan langsung oleh Kiai Suhaimi menggunakan tinta hitam pada buku tulis merek nasional, produksi pabrik kertas Basuki Rahmat yang berada di Banyuwangi. Jadi beliau menuliskan tafsir di buku yang bermerek nasional, ya, salah satu merek buku yang terkenal di Banyuwangi pada waktu itu. Ya. Buku ini memiliki ukuran 20,5 dan 15,5 cm dengan total 200 halaman. Bahkan pada beberapa halaman beliau yang tinta yang digunakan berubah menjadi biru. Hal ini mungkin karena keterbatasan tinta atau bisa jadi ada makna tertentu di balik pemilihan warna tersebut. Uniknya naskah ini menggunakan kertas HVS bergaris dengan panjang garis sekitar 14,5 cm. Dan pada setiap kertas terdapat 28 lembar kertas. Di sini kita bisa melihat bagaimana ketelitian dan keseriusan Kiai Suhaimi dalam menulis tafsir ini meskipun dengan sarana yang sederhana. Yang membuat tafsir ini unik adalah cara penulisan beliau dan pendekatan yang digunakan dalam memahami Al-Quran. Pertama, tafsir ini ditulis dengan bahasa Indonesia, tetapi menggunakan aksara Arab Pegon yang dilengkapi dengan harokat. Ini tentu sangat langka, mengingat biasanya tafsir ditulis dalam bahasa Arab atau bahasa daerah tanpa harokat. Dengan penggunaan harokat ini, tafsir ini jadi lebih mudah difahami oleh masyarakat yang sudah terbiasa dengan aksara Pegon. Selain itu, Kiai Suhaimi juga mengkombinasikan antara tafsir klasik seperti tafsir Jalalain, Ibnu Katsir hingga tafsir Al-Baghawi dengan pendekatan lokal yang lebih relevan bagi umat Islam di Indonesia. Dengan cara ini, tafsir ini mengakomodasikan pengetahuan yang sudah ada dan mengadaptasinya dengan kebutuhan masyarakat. Keunikan lainnya adalah bagaimana Kiai Suhaimi menyisipkan unsur-unsur spiritual dalam tulisannya.
Misalnya dalam tafsir surat Al-Fatihah, beliau menukil pendapat Ibnu Arabi tentang manfaat membaca Al-Fatihah dalam satu nafas. Bahkan menyebutkan bahwa membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali sebelum subuh dapat melapangkan rezeki, melunasi hutang, dan menyembuhkan penyakit. Ini menunjukkan bahwa tafsir Kiai Suhaimi tidak hanya mengupas makna ayat, tapi juga memaksudkan praktik spiritual yang sangat kental dalam tradisi pesantren. Jadi Kiai Suhaimi, salah satu keunikan tafsirnya adalah menyelipkan faidah-faidah atau keutamaan-keutamaan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendekatan dalam fikih qiraat juga menarik. Ketika menjelaskan basmalah, Kiai Suhaimi tidak hanya menafsirkan maknanya, tetapi juga membahas hukum cara membacanya dalam salat jahar bagaimana, dalam salat sir bagaimana. Ini adalah pendekatan yang sangat praktis dan sangat aplikatif. Lebih menarik lagi, tafsir ini mengulas berbagai ragam qiraat. Misalnya dalam ayat Iyyaka na'budu, di mana beliau menyebutkan perbedaan baca iyyaka dengan persi ayyaka atau hayyaka. Ini jarang dibahas secara mendalam dalam tafsir Nusantara. Dan yang terakhir, di akhir tafsir Al-Fatihah, Kiai Suhaimi menutupnya dengan doa memohon agar pembaca mendapatkan hidayah dan wafat dalam keadaan beriman. Ini menunjukkan bahwa tafsir beliau tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi juga tentang bagaimana kita mempraktikkan dan menghidupkan pesan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Maka melalui tafsir ini Kiai Suhaimi hanya memberikan pemahaman, tidak hanya memberikan pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga mendekatkan kita dengan praktik kehidupan rohani yang aplikatif. Ini menjadi bukti nyata bagaimana beliau menghubungkan ilmu agama dengan kebutuhan spiritual masyarakat setempat. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari karya beliau dan terus melestarikan warisan keilmuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dalam setiap langkah kita. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.